Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Laporan panitia. Laporan panitia. Alhamdulillah wa syukurillah. Dina banget ieu kurang bade ngalaksanakeun salat Id anu sakumaha biasana dilaksanakeun di masjid-masjid, namun ku ayana COVID duka COVID-19 ayeuna mah tos berkembang deui. COVID Alpha, COVID Delta, dan sebagainya. Bahkan konon katanya corona yang sekarang ini lebih ganas, tapi nggak tahu ganasnya di mana. Dikatakan ada, tapi tidak ada. Dikatakan tidak ada, tapi ada. Nah ini, walaupun ada PPKM sekarang, PPKM teh naonnya? Pembatasan. Terus? Eta Naon? Kegiatan masyarakat. pokokna mah PP na apa pembatasan ayahnya? KM nama kegiatan masyarakat. kegiatan masyarakat. KP na hiji deui naon eta? PR. Nah, itu. Pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, tapi walaupun bagaimana, orang tetap kudu waspada. Teu nyampak, tapi aya. Ieu kan goib. Mungkin ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Untuk itu mudah-mudahan diharapkan sekali ya, kita melindungi diri dan kita menjaga diri, membatasi diri pergaulan kita dengan pihak luar. Sekalipun saya supir Grab nih, tapi telat gitu ya, telat di masker, sampaikan ke sanitizer gitu, botol ageng, botol alit, nyemprot acup, oke aya. Dan supir Grabna Saya nyemprot banget. eta mah gumasep. Nah itu barangkali yang terpenting bagi kita, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan laporan kurban hari ini di sapi di depan sudah ngagunuk. Sapi udah Domba ada 5. kambing ada 6. Kencelengnya punten diputarkan, anu di pengkarnya. Kencelengnya diputarkan. Itulah mungkin yang bisa disampaikan. Dan untuk imam hari ini Bapak Ustaz Yusni Mansur. Bapak Ustaz Yusni Mansur. Ayah. Beliau ini diundang oleh kita. Udah digaplok. Kayak eta mah di bendahara. Di bendahara. Jadi tepat 6:30 nanti kita akan memulai keinginan emak. ya alhamdulillah mak alhamdulillah atas nama namanya sehat sehat sarajengna tong salebang mak da putra putri mak
di dia oke sarehat alhamdulillah ya. Itu panginten tiasa kadugikeun panjang pondok nama da tiasa dipanjangkeun tiasa dipondokeun kasati aki mah pondok we amar alhamdulillah alhamdulillah tas waktasna panginten Pak Ustaz nyon kurang sasarengan ngalaksanakeun salat Id. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pagi ini insyaallah kita akan melaksanakan sunnah muakkad, sholat Id. Itu salah satu dari dua hari raya Idul Adha. Sedikit saja karena ini barangkali setahun sekali ya kita bisa lupa. Sholatnya 2 rakaat ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rakaat pertama itu biasa ya seperti sholat biasa, takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan takbir zawaid sebanyak 7 rakaat pertama, dilanjutkan kemudian dengan 5 takbir untuk 5 takbir zawaid untuk rakaat kedua. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Allah. الله أكبر. الله أكبر. Allah. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana sunnah sedikit tausiah sedikit mencontohkan Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-munafiqun walau kariha al-zalimun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini atas karunia pertolongan dan rahmat semata. Ya, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu ibadah yang merupakan bagian dari tugas kita dalam ta'abbudi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya tidak ada ya bagi manusia di dalam kehidupan ini tugas yang lain selain daripada yang Allah telah perintahkan, sebagaimana sering kita dengar di dalam ceramah, sering kita dengar dalam mimbar Jumat, bagaimana Allah Taala menyampaikan perintah yang begitu lugas untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah Az-Zariyat ayat 56, di surah yang ayat yang sangat mafhum bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat ini dengan struktur bahasa yang masya Allah luar biasa ya, gramatikal bahasa yang sangat indah begitu. Allah Subhanahu wa taala menafikan semua penciptaan pemakhluk jin ya, dan dari jin dan manusia. Kenapa jin disebut pertama? Karena jin yang didahulukan diciptakan sebelum kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hakikatnya kepada kita semuanya bahwa penciptaan jin dan manusia tidak ada yang lain ya. Di situ ada kata ilah ini istinafiyah, artinya dia menafikan semuanya, meniadakan yang lainnya, kecuali satu disebutkan kemudian di akhir ayatnya, liya'budun kata Allah. Liya'budun lamnya berarti lam istinafiyah, jadi untuk ya maksud. Jadi maksud kita memang Allah ciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini adalah salah satu manifestasi dari ibadah kita, selain dari banyak ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, dari yang fardu, dari yang sunnah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga hanya untuk Rasulullah SAW semata ya, junjungan kita, contoh teladan kita ya, baginya, keluarganya, kerabatnya, keluarganya dan sahabat-sahabat yang mulia yang bersama dengan beliau. Yang mudah-mudahan kita yang insyaallah bersama dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan apa yang menjadi contoh-contohnya dalam kehidupan ini sampai dengan akhir kita. Dan semoga kita diperkenalkan nanti insyaallah kumpulkan bersama dengan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat rahimahullah, sedikit barangkali ini kena tausiah ya. Kultum kawan 7 menit ya, dalam setengah 7 menit. Ya, tadi barangkali kita sudah maklum kondisi hari ini ya, atas uzur izin Allah ya. Subhanahu wa taala kita masih dalam kondisi pandemi. Ya, ada banyak hikmah yang penting yang harus kita perhatikan bagi seorang mukmin. Terlepas dari begitu banyaknya kejadian ya, tragedi yang menimpa manusia hari ini ya, kematian ya, kesakitan gitu. Ya, tadi kawan sudah menyampaikan ya, bagaimana tertibnya kita bersama-sama harus menyiapkan diri ya, merapikan prosedural dalam kehidupan dengan kebersihan ya, dengan tata cara yang baru ya, dengan hal yang barangkali bisa menyelamatkan kita dari COVID-19 ya, atau COVID-21 mungkin sekarang dengan Delta dan segala macamnya tadi disebutkan. Ya, namun rahimakumullah, sesungguhnya
ada satu penyakit yang lebih berbahaya daripada COVID-19 yang kadang kita tidak sadari begitu ya, masalah sakit penyakit ini. Ini penyakit yang tidak hanya akan mematikan kita di dunia, ya, yang tidak hanya akan membuat kita sengsara di dunia, ya, namun ini akan berakibat kepada sakitnya kita nanti di yaumil akhirah, di mana Allah Taala akan memberikan balasan sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bagi orang-orang yang berbuat keburukan dalam kehidupan ini dengan nerakanya. Wa idzubillah. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, ya, dalam hadis yang mutawatir derajatnya, sahih dari Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan sebuah hadis, ala inna fil jasad mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Beliau mengatakan innal Inal solaha jasada solahat kulluhu. Apabila dia buruk, gitu ya, segumpal daging ini, apabila dia buruk, maka buruklah semuanya. Fasadu kulluhu. Fa idza solahat kulluhu, maka dia akan baik. Apabila dia baik pula si segumpal daging itu, ya. Ada wahya qalbu, kata Rasulullah SAW, maka ini adalah hati, gitu. Jadi hati inilah sesungguhnya yang merupakan unsur penting yang kalau dia sudah berpenyakit, ya, kalau dia sudah sakit, maka sakitnya itu berakibat bukan hanya unsur dunia yang akan meruat dia mati, ya, tapi akan tadi berakibat pada bagaimana dia akan sampai kepada yaumil akhir. Para ulama semuanya mengatakan, ya, di dalam kitab Jami' Ulum Kabair yang disampaikan oleh beberapa ulama, sehingga hati ini adalah a'dhamul jasad, begitu ya, dikatakan sebagai untuk rajanya tubuh, begitu ya, karena hati ini yang mengontrol semuanya, begitu ya. Akal ini memberikan pandangan, ya. Akal ini memberikan konsiderasi, pertimbangan, gitu ya, arahan, tetapi sebenarnya hati ini menentukan apa yang akan lakukan, ke kiri ke kanan, gitu ya. Ini hati ini yang menentukan. Nah, karena itu maka sedikit saja di pagi yang berbahagia ini, mari kita tafakuri beberapa hal yang penting kepada pesan Rasulullah SAW tentang bahayanya penyakit hati ini, ya. Penyakitnya akan mematikan kita dan membuat, ya, tidak hanya sekedar kalau COVID barangkali kita akan mati dan selesai kehidupan kita di dunia, ya. Kita wafat selesai, gitu ya. Tetapi kalau matinya hati, ya, kalau maridun, kalaupun yang sakit hati yang ini akan berbahaya karena akan berakibat kepada nanti kita di yaumil akhir. Ada 3 hal penyakit barangkali yang paling penting di antara sekian banyak penyakit hati, ya. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, Hawa menjelaskan banyak hal. Sebagaimana sabda Rasulullah di banyak hadisnya, ya. Yang pertama beliau sampaikan tentang penyakit yang paling penting yang harus kita hindari, ya, adalah syirik, musyrik. Dalam surah Luqman ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang pentingnya menjaga ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika pesan Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ini adalah perkara yang paling agung, gitu. Kenapa paling agung? Paling besar yang harus kita jaga. Karena surah Az-Zumar dan terbanyak ayat-ayat ini sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua amal-amal seorang hamba ketika ia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa habita a'malukum fid dunya wal akhirah. Hilang semuanya, tidak ada maknanya ibadahnya. Semua pelakunya tidak ada diterima, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ketika dia melakukan dosa syirik, ya. Dan syirik ini hati yang membawanya, begitu. Syirik ini hati yang membawanya. Jadi pertama, mari saya berwasiat kepada semuanya, mari kita jaga yang pertama ini, ya. Karena yang pertama ini selesai, insya Allah kita bisa selamat, begitu. Tapi kalau sudah ini bercacat, masya Allah, ini kita akan siap dengan satu perkara yang besar, ya. Karena tak ada dosa yang diampuni Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf. Ya, ini selain dosa syirik, ya. Di surah Maidah juga disebutkan, ya, tentang dosa yang berbahaya ini. Yang kedua adalah ghaflah, ya, penyakit lalai, ya. Apa yang disebut lalai? Lalai adalah penyakit yang membuat kita kemudian terbuai dengan sesuatu yang melupakan atas tadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah khalaqal jinna wal insa liya'budun. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mari saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya, hadirin saudara-saudara yang saya cintai semuanya. Ya, mari kita telisik diri kita seberapa baik ibadah kita hari ini, ya, seberapa baik ibadah yang sudah kita lakukan di waktu yang lalu, dan
apa yang sudah kita bisa lakukan dalam rangka menyiapkan diri dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Sudah terjadi ya, saudara kita yang Allah panggil ya, dari bapak gitu ya, kemudian Mak Acep gitu ya, kemudian juga Pak Aep ya, dan juga apa Mak Aep maksudnya lepas tadi nyebut Tengah tinggal. Ayah Riki ya, ya saudara kita semuanya yang Allah panggil dahulu. Dan sekarang hitungannya bukan lagi, kalau apalagi dengan asbab ya, dengan sebab COVID ini, hitungannya bukan umur sekarang gitu ya. Dulu barangkali kita lebih terbiasa melihat umur itu lebih dominan, lebih tua, lebih cepat. Tapi sekarang tidak begitu. Karena kenyataannya ternyata banyak teman-teman saya seangkatan yang dulu satu kampus, dulu satu SMA, bahkan ada yang meninggal duluan begitu atas izin Allah SWT. Nah jadi hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian yang Allah muliakan. Nah, yang kedua adalah tadi goflah, kelalaian kita dalam ibadah Allah SWT. Mari kita terisik terhadap sholat kita yang wajib-wajib yang kita lakukan, mari kita perhatikan karena ini bekal kita begitu ya. Dan sholat ini yang pertama Allah akan lihat begitu ya. Kalau ini itu sholat itu sholat buruk gitu. Jadi kalau ini selesai sholatnya baik, maka selesai semuanya gitu ya. Jadi kalau dia buruk maka urusannya akan panjang nanti di yaumul mahsyar gitu. Kemudian hal yang lain juga banyak ya, tentang bagaimana kita dengan Quran begitu ya. Mari kita sedini mungkin membiasakan muayyashah dengan Quran, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, menghafalkannya di masa totum ya, kemampuan kita sebagai apa yang kita lakukan ya. Karena itu salah satu bekal penting yang juga bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga penyakit yang penting juga adalah al-atrof ya. Al-atrof ini adalah penyakit yang membuat kita terlupakan dari sesuatu yang kenikmatan yang Allah berikan gitu ya. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan ya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im ya. Jadi semua nikmat yang Allah berikan, nikmat bisa sehat, nikmat kita bisa melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita, nikmat kita bisa dengan makan dengan enaknya, kita nikmat bisa dengan tidur nyenyaknya, dan segala kenikmatan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW ketika suatu saat ditanya berkunjung menghadiri sebuah undangan sahabatnya ya, kemudian beliau diberikan sebuah semangkuk gulai begitu ya, kambing. Di saat para sahabatnya dengan lahapnya memakannya sampai dengan habis ya, tapi Rasulullah makin terdiam, beliau tidak makan satu sendok pun dari makanannya. Sampai tuan rumah bertanya, barangkali ada yang keliru, ada yang salah dengan apa yang saya berikan ya. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang salah dengan makanan ini begitu ya. Tidak, wahai saudaraku, bukan masalah makanannya yang aku khawatirkan begitu. Tetapi bahwa sungguhnya inilah nikmat yang kelak Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Masya Allah ya, Rasulullah SAW begitu luar biasa dengan makanan yang ada di hadapannya pun beliau berpikir sampai beliau meneteskan air mata bahwa inilah nikmat yang kelak akan dipertanggungjawabkan ya. Ini salah satu asbabul nuzul yang Rasulullah tadi ya, summatus aluna yawma idzin 'anil na'im, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sehingga nikmat ini harus kita syukuri ya. Dan syukur itu wujudnya adalah dengan tadi melaksanakan kembali apa yang Allah perintahkan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada satu tabiat Allah, tabiat manusia yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fajr, bahwa manusia itu ketika diberikan fa'ama man atau ataqo ya. Kemudian dia diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian bersyukur tuh berterima kasih, merasa senang gitu ya. Tetapi ketika rezeki itu berkurang, dia kemudian berpaling gitu ya. Dan ini tabiat manusia gitu. Karena itu maka kita penting untuk senantiasa memperhatikan apa yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita syukuri itu semuanya dengan melaksanakan ibadah ya. Menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini ya. Sehingga mudah-mudahan kelak Allah memberikan kepada kita keselamatan ketika Allah membentangkan mizannya ya di padang mahsyar. Kita bersama akan berkumpul nanti insyaallah di hari yang pasti kita akan terjadi, pasti akan kita bersama-sama berkumpul di saat itu, dan kita akan bertemu dengan semua manusia ya.
keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, dan orang-orang yang barangkali tidak pernah kita ketemu dalam kehidupan ini, begitu ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di hari yang kata Rasulullah SAW, hari yang berat, ya, hari yang tak ada satupun manusia mampu siap menghadapi beratnya hisab Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir, melainkan amalnya hari itu, gitu. Sehingga mari kita membiasakan diri bermuhasabah dan mencoba menelisik apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari beratnya azab yaumil akhir, dan menyelamatkan kita bersama-sama berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan Rasulullah SAW dan juga para orang-orang yang soleh, solihin, solihan, syuhada, insyaallah dalam kebahagiaan sampai abad dan abada selamanya di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majelis salat ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzati karim madhihi sultan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahum sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyah hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arham bil khusus Haji Surudin, bil khusus Aib, bil khusus Riki. Allahumma firhum warhamhum wa'afihi wa'afanhum wa'asibman hawlahum. Ya Allah ya Rabbana, ampuni mereka, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Berikan kepada mereka di alam barzakh tempat yang lapang, ya Allah, tempat yang terbaik yang Kau sinari dengan cahaya yang terang, ya Allah. Luaskanlah tempat kuburnya, ya Allah. Berikan nikmat kepadanya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yang juga bersama-sama menanti dalam bertemu dengan Engkau, ya Allah, menghadapi kematian, ya Allah Rabbana, berikan kepada kami keistiqomahan dalam menjalankan sisa-sisa kehidupan kami, ya Allah. Pertemuan kami semuanya dalam kebahagiaan dunia akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami keridhaan-Mu atas jannah-Mu kelak yaumil akhir, ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min an-nar wal akhwa inda al-hisab. Allahumma aslih lana dinana allati fiha ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana